Hai, selamat pagi. Coba kita kumpulkan dulu teman-teman sebelum kita invite Iwet. Iwet juga belum muncul. Selamat hari Selasa teman-teman TikTok sekalian. Good morning everyone. Hai Adi. Hai Misha. Hai Esther. Mendung ya di tempat aku, mendung dari tadi gue ngeliatin ke langit. Ini mendung apa polusi? Apa emang iya sih Jakarta tuh lagi polusi? What do you think? Emang mendung atau emang polusi? Atau apa sih? Anyway, polusi ya. Pantas tau gak sih? Aku tuh pernafasan aku tuh terganggu nggak berhenti udah seminggu lebih. Mukus aku tuh banyak banget udah semprot collodial sliver, everything udah dikerjain, masih aja keluar terus. Makassar cerah, aduh bahagia banget kalau langit di sisi berbeda dari Indonesia jauh lebih cerah daripada Jakarta. Polusi ya. Yes, oke. Tuh kan, seneng deh kalau teman-teman ikutan ketularan sarapan buah gara-gara suka ngeliatin aku sarapan buah di siaran pagi. Ada yang baru mulai membaca bukunya Jay Shetty. Enjoy. Lagi mau baca buku yang mana nih? Think Like a Monk. Itu kayaknya buku pertama deh. Atau Eight Rules of Love. Ini tokonya namanya Jewel of Eden di Instagram, Jewel of Eden. Bali panas. Oh iya, aku juga ada temen yang sudah pensiun tinggal di Bali. Sambil bantu kasih tahu aku ya, Iwet udah nongol belum? No, oke. Tadinya ini mengacu kepada obrolan kemarin sama Mbak Putri. Kalau ketinggalan nanti aku udah siapin snippetsnya. Si Iwet muncul. Dia tuh suka ganggu deh. Oh, gue masih, mukus gue tuh masih penuh. Matias mukus nggak sih mukus? Udah dimatiin belum sih bluetoothnya? Udah cuman itu aja kerjaan lu tiap pagi pakai lupa, heran. Iya kan gue pakai ini buat tidur. Ya begitu bangun matiin dong. Ya nggak gitu cara kerjanya. Say, gue tuh sebenarnya ya, gue tuh bersyukur banget dengan obrolan kita sama Mbak Putri kemarin, Say. Kenapa tuh, Say? Karena honestly speaking ya, gue tuh lagi merasa beberapa waktu belakangan ini sedang merasa agak minder gitu. Kok gue merasa bahwa kok gue nggak menata hidup gue sekeren teman-teman gue ya. Hah? Jadi mulai banyak nih Midlife crisis nih. Iya, comparison. Mulai banyak nih teman-teman gue yang seusia gue, 48, 50, 52, terus memutuskan pensiun dini. Yes. Iya, beberapa dari Jakarta pindah ke Bali, beli rumah kecil di Bali, terus udah nggak ngapa-ngapain di Bali aja. Ada yang tadinya kerja di Vietnam, tadinya kerja di Bali, pindah ke Jogja, gitu-gitu loh. Terus gue gini, wait, they are my age. Kok mereka udah bisa ya memutuskan untuk nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, udah punya usaha Airbnb, pemasukan dari situ, ya udah nggak kerja aja gitu, pensiun aja. Kok gue nggak bisa ya gitu. Tapi obrolan dengan Mbak Putri kemarin membebaskan perasaan yang gue alami tersebut. Kenapa? Kan kemarin Mbak Putri bilang, mimpi itu boleh, tapi harus reality check. Mampu apa enggak? Kalau mampu, silahkan. Kalau nggak mampu, ya beda mimpinya yang bisa dilakukan. Jadi gue, ya udah, setelah gue reality check, duit gue nggak ada, kehidupan gue beda dari teman-teman gue, tanggung jawab dan beban hidup gue tuh berbeda. Ya udah, gue nggak mau jadi gila mikirin dan membandingkan diri. Bagus.
Udah segitu aja sumbangsih lo. Rupanya topik kemarin tuh kena sama banyak orang banget ya. Iya. Kayaknya dari berapa bulan tuh kita ya siaran pagi, belum pernah tap mention gue mengenai siaran pagi sebanyak kemarin. Ya, dari belum selesai siaran aja tuh yang mention udah ada gitu. Sampai ke malam. Terakhir teman kita Viren berasa lagi dibacain katanya kemarin. Ya, jadi artinya memang krisis dalam hidup, gue nggak nyebut midlife aja karena juga ada teman-teman yang lagi quarter life crisis itu juga merasakan gitu. Terus gue suka sekali kemarin poinnya Mbak Putri adalah yang pertama, midlife crisis, quarter life crisis terjadi karena memang hidup kita lagi nggak nyaman. Ya nggak? Hidup kita lagi nggak nyaman itu apakah memang stres lo lagi tinggi, kerjaan lo lagi sangat luar biasa, bertubi-tubi, gitu kan ya. Terus itu satu. Lalu kemudian yang kedua adalah reality check. Ya, reality check itu menurut gue itu menurut gue adalah apa namanya, jangkar untuk sanity lo. Iya, true. Ya. So true. Ya, sanity lo tuh udah lo lihat aja rekening koran lo. Iya. 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 Ya, dan tidak hanya rekening koran, tapi fakta kehidupan lo gitu. Iya. Lo tuh mampu nggak sih melakukan apa yang lo inginkan? Iya. Iya. Jadi udah balance checknya tuh ke situ terus gitu. Begitu lo lihat, oh nggak bisa, ya udah, lo nikmatin apa yang lo punya sekarang, dan itu mengarahkan lo ke poin berikutnya, yaitu be mindful. Jadi nggak serabutan, nggak tiba-tiba yang lo melakukan sebuah langkah yang kayaknya membabi buta. Karena dengan melihat rekening koran itu mindful loh. Iya. Iya kan? Dan itu menurut gue kemarin kayak oke. Apakah hidup gue lebih baik setelah siaran kemarin? Enggak, nyampe kantor drama juga tetap. Cuma gue berusaha untuk kayak lebih nafas, sampai ada tim gue yang duduk di depan ruangan gue bilang gini, ini kenapa sih si bapak hari ini? Dia bilang gitu. Jadi setiap kali gue lewat dia, gue nafas, Bo. Sampai dia bilang ini, gue pengen pulang aja hari ini. Gue pengen pulang aja hari ini. Lu kenapa ngeliat muka gue lo napas? Gue tuh kayak ada signage di jidat gue, inhale. Iya. Dan itu dia tuh duduknya ngebelakangin ruangan gue, lo kebayang nggak? Jadi begitu gue keluar dari ruangan gue nafas tuh kan kayak di lehernya dia ya, Bo. Kayak semburannya tuh berasa gitu di bun-bunannya. Iya. Itu ya reality check dari Mbak Putri yang bilang saat lo menghadapi krisis, sebelum lo memutuskan mau melakukan apa, lakukan reality check itu. It grounded us in making every major decision or any kind of decision actually ya. Iya. Sebenarnya tuh ya lu mampu apa enggak, reality check aja. Bisa nggak lo melakukan apa yang lo inginkan sekarang saat ini? Kalau nggak bisa ya berarti mimpi lu harus lu ganti, Beb. Benar. Dan kayaknya reality check itu juga akan nyambung sama, kan ada dulu ya yang dibilang follow your passion gitu. Balik lagi adalah akhirnya ya lo lihat reality checknya. Kalau ternyata ada banyak yang harus lo bayar, then you just have to stay at your job. Cuma kemarin gue ngobrol sama seorang teman, terus temen gue bilang gini, sebete-betenya lo sama kerjaan lo, ya balik lagi kan reality check ya. Rekening tabungan lo siap nggak untuk ngidupin lo kalau you are just following your passion? Kalau misalnya ternyata nggak cukup, then lo harus berdamai dengan pekerjaan lo sekarang. Cuma dia juga ngasih tahu cara berdamainya gimana supaya passion lo tetap bisa lo ikutin. Nah ini nyambung juga sama bukunya Jay Shetty sebenarnya. Ada yang bilang katanya baru mulai baca tuh.
Ya, jadi bukunya Jay Shetty itu kan dia bilang dia dulu kerja di bursa efek gitu kalau nggak salah ya, stock exchange lah, apalah segala macam gitu. Pokoknya kehidupan yang sangat quote unquote kan agresif, greedy gitu ya kalau stock exchange tuh. Dia nggak suka. Tapi kemudian dia menemukan kesukaan di dalam pekerjaan itu adalah sharing session. Dia sharing his thought, kemudian his wisdom, knowledge segala macam gitu ya, yang katanya dia dapatkan dari ashram yang dia datangi gitu ya, katanya. Cuma di situ gue belajar gitu bahwa oh iya ya, lo harus menemukan spot-spot yang membuat lo happy di kantor lo. Iya, kan itu juga nyambung dengan obrolannya Dr. Gladys yang gue dengar di podcast. Gak usah pusing mikirin purpose kalau lo belum punya yang terlalu grandeur di depan gitu. Lakukan apa yang ada di depan mata lo aja. Ya. Nanti do it mindfully, nanti pelan-pelan lo akan menemukan gitu yang jadi panggilan hidup lo. Lo tuh senangnya melakukan apa di dalam hidup lo. Ya, tadi ada yang nanya spot dalam arti apa Kak? Ya, jadi find your happy spot tuh maksudnya bukan tempat, tapi kayak pasti ada dalam pekerjaan lo yang membuat lo happy. Apakah misalnya tadi kalau kayak Jay Shetty berbagi sama colleagues-nya, jadi mereka bikin kalau nggak salah tuh setiap hari tertentu, misalnya Kamis sore gitu ya, hari berbagi gitu, itu kelompok-kelompok kecil gitu, sharing session gitu. Terus dia yang conduct itu, dia yang nge-lead itu gitu, dan itu membuat dia happy. Sehingga setiap kali dia bekerja tuh dia looking forward untuk hari tersebut, sambil dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutinitasnya dia. Atau mungkin kalau di temen gue sempat cerita nih, kalau di PNG itu mereka kayak ada semacam ekstrakurikuler, Bo. Jadi misalnya nih orang dari departemen sales, tapi dia sangat into woman empowerment issue gitu ya. Terus dia akan bergabung dengan satu klub namanya Anjani, ya kegiatan lah. Dia di Anjani itu akan berkiprah bener-bener yang kayak memikirkan programnya apa, mencari narasumber, membuat acara, memastikan karyawan perempuan datang ke tempat tersebut, ke acara tersebut. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang bisa lo cari gitu di kantor lo. Bahkan mungkin lo bisa propose ke kantor lo. Sehingga dari kerudetan lo akan tetap bisa. Lu punya sesuatu that you look forward to. Yes. Jadi lu juga nggak gila tiba-tiba yang berhenti aja. Well, I'm speaking to myself. Lu tuh belakangan lagi begitu banget kayaknya ya. Monolog Kak, aku tuh pengen jadi Happy Salma. Monolog ya. Berhenti aja deh, udah berhenti jualan rokok aja di depan tuh. Nah, tuh ya, habis apakah dia rokok itu bisa menghidupi aku? Belum tentu. Plus zaman sekarang udah nggak ada juga orang jualan rokok di depan rumah gitu. Bener. Kan 90-an. Dulu ya, kalau bokapnya temen gue gitu, kalau IP tiap semester kita jelek gitu ya, udah berhenti aja kuliah, jualan rokok aja di depan rumah tuh papa modalin 500.000. Bener. Iya. Ada, pasti lo punya gitu hal-hal yang bisa membuat lo happy di kantor, atau mungkin side job. Tapi kalau side job juga pastiin gitu bahwa si side job ini jangan lo jadiin sebagai revenue source gitu. Karena kalau jadi revenue source, lo akan tegang sendiri karena wah belum nyampe. Nih ya, itu kayaknya problem hidup kita di negara berkembang ya Iwet ya. Bahwa kalau kita mikirin fulfilling your purpose atau happiness atau mencari uang, pasti yang paling diutamakan kita adalah masih uang ya. Iyalah. Masih uang ya. Iyalah. Itu kayaknya a clear sign kalau kita tuh masih negara berkembang, iya nggak sih? Betul. Semuanya tuh masih perut dulu. Iya. Masih kebutuhan dasar dulu. Makanya kan kayak karya seni itu sedang berkembang sekarang. Sementara kalau di luar negeri kan negara-negara maju tuh karya seni udah jadi sesuatu yang komoditi gitu, karena memang mereka udah bisa keluar dari kebutuhan dasarnya.
Mm-mm. Betul, kata Inga gini, first thing first, kebutuhan manusia itu memang stability. Kalau passionnya belum bisa kasih itu ya nggak apa-apa gitu. Kayak kemarin kan pasti teman-teman yang suka fashion pasti lagi Kuturui kan lagi baru mulai tuh di Paris. Terus teman-teman gue banyak membahas mengenai koleksinya Schiaparelli lah gitu ya. Temanya kan, Schiaparelli betul. temanya kan surrealis. Schiaparelli, Schiaparelli, Schiaparelli. Terus aja gitu terus sampai besok. Siapa, Bo? Schiaparelli, Siapa, Bo? Schiaparelli. Siapa, Bo? Habis jam siaran cuma perkara Schiaparelli. Oke, terus lagi ngomongin Schiaparelli. Terus kan teman-teman gue diskusi, gila gitu koleksinya nggak masuk akal banget. Terus ada Yogi bilang gini, lah ini tuh Couture Week dan ini Couture Collection, judulnya Surrealism, gue bilang gitu. Dia udah, bilang. ya udah pasti nggak masuk akal. Dia itu bikin baju bukan buat dijual, tapi dia tuh menjual ide. Gue bilang gini, susah diskusi ini karena kita nih orang Indonesia terbiasa kalau mau bikin barang mikirinnya laku yang laku di pasar apa nih? Betul. Iya kan? Karena kan kita masih mikirinnya perut gitu. Jadi untuk art aja kita tuh bukan mencipta karena rasa, tapi mencipta karena pengen dijual gitu. Jadi lagi lakunya apa nih? Shimmer ya, shimmer. Gue bikin shimmer deh, walaupun gue kagak doyan si shimmer gitu. Iya. Tapi lagi laku shimmer, bikinnya shimmer aja deh gitu. Jadi it's not art gitu. Yes, true. Iya itu bener banget, Iya. Well, sama kayak kalau ada art fair, art expo, art exhibition, orang masih foto di depan karya. Iya. Ya, atau bahkan foto di depan karya nggak apa-apa lah ya. Tapi ada yang bahkan sampai dipegang. Kayak, aduh, jangan dipegang. Boleh Itu nggak karya sih? seni. Iya. Lihat aja, pegang jangan. Iya, ada patung gitu ya. Oh, mendekat ke patungnya terus nggak tahan dipeluk patungnya. Pasti pengalaman lu kalau bikin art jak ya? Iya, gue kalau Art Jakarta tuh cuma lucu deh. Kan kita pindah ya Art Jakarta dari JCC ke Kemayoran. Ya kan. Ternyata itu mensortir, Bo. Oke. Mensortir orang-orang yang datang ke sana. Jadi begitu pindah ke sana, memang yang datang orang-orang yang benar-benar mau melihat dan menghargai serta membeli. Oke. Jadi turun drastis jumlahnya, tapi orang-orangnya lebih nggak ada yang tiba-tiba meluk patung, lukisan digrepak gitu nggak ada. Makanya berarti salah satu tanda sukses event kalian juga nggak boleh dari jumlah penonton. Kalau gue mah mendingan pengunjung, mendingan yang mengunjungi gue 10 orang tapi 10-10-nya bisa appreciate apa yang gue kasih daripada yang nonton 100 orang tapi 90-nya sampah. No, please, no, get out. Betul. Sama kayak kemarin banyak banget kan pasti yang DM lu juga waktu kita membahas kelakuan orang Indonesia di Taman Safari. Lu lihat kan potongan videonya itu ada yang berusaha ngasih makan wortel ke kudanil, begitu kudanilnya buka mulut dia lempar plastik. How could you sleep at night having done that? How could you close your eyes? How could you? Gue gak habis pikir loh Iwet. That video taught me for days. Gue gini, lu pas lu merem tidur tuh apa sih yang ada di kepala lu saat malam? Kok bisa makhluk hidup lu taruh plastik? Lu ketika lu nganga tidur, terus Tuhan taruh plastik, kira-kira lu rasanya apa besok pagi? Gini, Bo, masalahnya adalah ketika dia melek dan hidup pun nggak ada pikiran di dalam kepalanya. Oke, oh ya udah. jadi ya dia tidur tenang-tenang aja. Ya, Bet ya. Iya. Pusing nggak lo? Iya. Gitu. Oh well. Sama satu lagi. Ini juga menarik menurut gue. Ini gue mau bahas juga.
orang Indonesia, bukan orang Indonesia, kita sebagai negara berkembang gitu ya, ada satu lagi ciri-ciri kita, Bo. Kalau lo sedang merasakan sesuatu, gitu ya, lo kesel, lo nggak terima sama sebuah keadaan, lo lagi nggak suka, lagi nggak nyaman, maka seluruh dunia harus tahu. Mungkin itu manusia, kalau cuma seluruh dunia harus tahu gitu ya. Lo mungkin akan langsung cerita sama teman-teman deket lo gitu ya, peer group lo atau apa. Cuma ada satu lagi nih, cerita di sosmed. Oh, sorry, sebentar sebelum ke situ. Katanya ada yang udah lihat yang ngasih makan Kudanil itu foreigner. Oh ya? Ya siapapun itu ya. Iya. Iya. Tapi turis, tour guide yang bawa, orang Indonesia yang bawa harusnya bisa ikut mencegah dong, Nek. Apalagi foreigner. Ih, gue makin kesel loh. Apalagi foreigner ya. Karena menurut gue gini ya, Iwet ya. Karena foreigner kan, lu juga, maaf ya Iwet loncat sedikit nggak apa-apa ya. Kan lu juga terpapar pasti ya dengan kelakuan turis-turis di Bali tuh yang kelakuannya kurang ajar, yang seruntulan. Lu tau nggak menurut gue kenapa mereka mau melakukan itu? Karena kitanya sendiri sebagai pemilik negara ini tidak turut serta menjaga dan nggak punya sense of belonging yang kuat gitu. Nah, itu bukan tugas gue untuk mengingatkan mereka. Udah sih, gue cuma pengen ngomong itu aja. Iya. Iya kan, kayaknya mental kita yang kayaknya kalau foreigner itu kita langsung kayaknya, it's money, gue harus sembah lo, lo pasti bener, gue takut ngomong sama lo. No, this is our country, our rules. We need to tell them what to do, what can be done. Bo, kita tuh dijajah 3,5 abad, ya mentalnya pasti begitulah. Ngelihat orang yang kulitnya lebih putih, lo akan langsung kayak berasa lo lebih rendah dari dia. Lo ngelihat orang yang matanya biru, berasa lo kayak, oh gue tuh nggak ada apa-apanya dibanding dia. Iya, karena kita udah dijajah dari dulu begitu, mental kita tuh udah di brainwashnya begitu. Iya, kata Ciko gini, aku bule, aku baik. Iya, nggak semua bule, nggak. Iya. Generalizing. Iya. Oke, kamu bilang apa yang? Bentar. Oh, tapi gue nyambung dulu sama omongan lo tadi ya, Dev. Ini adalah satu pelajaran yang gue dapetin dari orang Singapura. Dia cerita sama gue kenapa orang Singapura itu dianggap kiasu. Kiasu ki apa toh? Kiasu tuh nggak mau kalah, mau menang sendiri. Gitu, terus ambisius, nggak peduli sama orang lain, pokoknya hajar terus demi mendapatkan apa yang gue mau gitu ya. Dia bilang, Bo, dan ini nyambung sama kenapa orang Indonesia jadi rasanya tuh kalau ngeliat orang yang kulitnya lebih putih, as in Caucasian gitu ya, terus berasa kayaknya lebih rendah. Mereka itu diajarin dari kecil, nomor satu adalah gini, pemerintahnya mereka itu sangat mendoktrin bahwa bangsa mereka adalah bangsa yang hebat. Oke. Lalu kemudian pemerintahnya itu betul-betul ya, negaranya kecil banget sih ya, Bo ya. Pemerintahnya betul-betul jagain gitu bahwa seluruh warganya itu akan mendapatkan fasilitas yang layak. Cenderung akhirnya warganya jadi manja. Karena dia dibilang gini, lo sekolah yang benar. Gue bikinin sekolah yang bagus supaya lu menjadi sumber daya manusia yang super. Gue cariin guru paling bagus, sistem pendidikan paling bagus. Kalau lu sekolahnya bener, lu bener di sekolah, lu akan dapat pekerjaan paling bagus dari gue. Gitu ya. Sampai, dan bener-bener ya, Bo, memang sistem sekolahnya Singapura tuh bagus sekali kan, mulai dari TK sampai universitas. Sampai mindset mereka adalah kalau ada orang Singapura yang kuliah ke Ivy League, Harvard segala macam gitu, dianggapnya gini, kenapa? Lo nggak sanggup sekolah di Singapura? Terlalu susah ya buat lo ya? Sampai lo harus keluar dari negara ini. Lo ngerti nggak?
Lu ngerti? Karena memang sekolahnya sesusah itu, Bo. Jadi dipastikan bahwa semua orang yang lulus dari sekolah di Singapura itu pasti sukses dan pinter. Jadi begitu lo keluar dari Singapura, itu lo dianggap kayak kenapa lo nggak sanggup ya kemarin nih sekolah di sini? Gitu. Dan itu yang kemudian membuat lo tau nggak sih kalau di Singapura itu expat pingin dilemparin botol sama orang-orang lokal. Oh, kenapa? Oh, they don't like expat. They really hate expat. Expat as in foreigners. Semua, mau orang Indonesia expat, mau itu bule expat, they don't like expat. Oh, gue kemarin dikasih tahu teman gue yang tinggal di Singapura kecuali Cina Medan. Jadi kalau orang Indonesia mengaku datang dari Medan, mereka sanjung sekali karena biasanya rata-rata Cina Medan yang tinggal di Singapura tuh kaya raya. That I don't know, tapi kalau lo bekerja di sana, itu udah habis sama mereka sampai mereka punya akun Instagram. Kayak semacam akun Instagram yang mengikuti gerak-gerik ekspat di sana. Oh, wow. Yes, mereka segitu. Maksud gue compare to us yang tadi nyembah banget sama orang berkulit putih. Di sana mereka enggak. Karena dianggap balik lagi bahwa gue tuh bangsa yang hebat sekali. Kenapa perusahaan-perusahaan ini harus ngimport orang dari luar ke sini? Gue tuh sekolah sangat susah sekali. Kenapa orang-orang itu mesti balik datang ke sini? Why? Itu sebabnya. Jadi lo dapat konteksnya kan, karena mereka sekolahnya sangat bagus, sangat susah. Bahkan mereka menganggap bahwa orang yang sekolah di Ivy League itu dianggap tidak pandai. Kenapa harus ada ekspat masuk bekerja? Bukan turis ya. Kalau turis tuh mereka oke, karena turis membawa devisa buat mereka. Iya, kebanggaan, esprit de corps, kebanggaan terhadap negaranya itu yang kita nggak punya, Bo. Tadi kan kayak Pratiwi bilang gini, apalagi di situasi sekarang ya kita berasa on some cases gitu, beberapa juga ikut berkomentar dijajah oleh pemerintah sekarang. Ada yang merasa bahwa pemerintah memang sengaja membuat kita tuh sedikit lebih kerdil supaya kita bisa lebih dikontrol gitu ya. Beberapa kondisi ya agaklah merasa seperti itu. Hal-hal kayak gitu tuh yang membuat kebanggaan kita tuh sebetulnya baru mau numbuh, luntur lagi. Baru mau numbuh, luntur lagi gitu ya, Nek. Ini Aaron Robin bilang gini, Kak Iwet, menurut aku kenapa ekspatriat dibenci di Singapura karena salary mereka overpriced. Emang ekspatriat di Indonesia salary-nya nggak overpriced? Overpriced juga, tapi tetap disanjung karena ekspat. Karena balik lagi mental kita itu mental ya memang, lo begitu ngeliat orang, bawaannya kayak wah gila dia ekspat, dia pasti keren gitu. Iya betul. Itu ceritanya. Tapi ya dengan kondisi situasi sekarang ya, kalau gue kan again seperti Mbak Putri ya, kita ngomongin mimpi, kita ngomongin goal, reality check ke diri sendiri apa yang bisa lo lakukan. Gue nggak mau just a grand idea out there. Kalau gue melihatnya gini ya, dengan otak gue yang nggak terlalu gede ini. Kan kemarin gue mendengar gitu ya, ada beberapa perusahaan Iwet melay off karyawannya besar-besaran. Ternyata kita pikir the company is downsizing. Ternyata enggak, Nek. Mereka mengganti karyawan Indonesia mereka dengan tenaga dari luar negeri karena dinilai jauh lebih efisien. Terus jadi kemarin pada hari Minggu saat terus teman gue bilang gini, lo perhatiin deh kalau lo duduk ke mall sekarang. Lu perhatiin, banyak banget tenan-tenan apartemen sekarang kalau lu duduk di mall, isi orang Jakarta tuh lagi banyak banget nih ekspat. Lu lihat deh, lu perhatiin. Jadi kemarin waktu hari Minggu gue nungguin ponakan gue pelayanan di gereja, kan ada spare time bengong tuh. Gue duduk di Jeko, gue ngeliatin isi mall ini kokas. Banyak loh ekspat yang tenaga kerja luar negeri yang saat ini tinggal di Jakarta. The point of the story for me adalah kita ya sebagai orang Indonesia harus udah benar-benar, this is a wake up call. Harus benar-benar, you need to buff up your skill. Kerja itu harus efisien. Lo benar-benar harus give it always 100%. Kalau kita selalu dibandingkan sama negara yang kata adik gue kan property agent ya. Ini juga salah satu sharing session yang dia lakukan gitu.
di kantornya dia. Iya, Bo, tenaga kerja Indonesia itu banyakan breaknya. Break makan siang, break apa tuh, roken. Nanti break telepon ke rumah, break ini, break itu, libur kita, urusan keluarga. Ya dibandingkan sama tenaga kerja luar negeri mah yang sangat efisien jauh. Jadi gue pikir, oke, kita sudah waktunya banget nggak sih, Web, bagi kita kalau kita, if we want to salvage ourselves and also has a contribution on this country and in our life, yuk, yang bener yuk. Tuh lu senyum-senyum aja, Botak. Enggak. Ya, pinginnya sih juga gitu, Dave. Tapi kenyataannya kayak 2.400 nih yang nonton. Yang mudeng paling cuma 2. Karena pada kenyataannya ya, ketika melihat gitu ya, di kantor gue aja, gue buka ruangan gitu, ada aja gitu yang lagi main game. Ada yang lagi YouTuber gitu. Gue rasanya kayak gila ya, pengen gue teriakin tapi kok kayaknya udahlah. Ada gitu, ada. Terus udah gitu break rokok setengah jam, 45 menit ya, for the sake of sanity. Terus abis itu ada yang lagi macem-macem lah, bekerja semau-maunya. Ya nggak apa-apa, keep on doing that. Tapi lu jangan salahkan keadaan kalau akhirnya nanti lo digantikan. Udah itu aja sih. Iya. Ya, sama sebenarnya gini sih Dave, nggak usah terlalu tinggi deh ya nyamain efisiensi, produktivitas kita sama ekspat itu, karena ngejar ke mereka tuh susah menurut gue. Ya, pendidikan mereka lebih bagus, makan mereka lebih bagus, ya. Terus culture-nya mereka di sana juga lebih gila, sehingga ketika mereka bawa ke sini tuh kita ngos-ngosan. Ya, mesin build up-nya mereka aja udah beda sendiri, Dave. Ya, kerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam tuh kayak nggak ada capek-capeknya. Bener ya? Sekarang gini aja dulu deh. Nih, abis siaran ini ya, lo berangkat ke kantor, lo make sure banget, nyampe ke kantor, lo duduk, lo mikir gini, gue mau kontribusi apa hari ini ke kantor. Begitu lo pulang nih, lo clock out, ya, lo mau naik ke Gojek lo, atau lo tutup laptop lo nanti sore, lo tanya lagi, gue udah berkontribusi apa hari ini? Gue udah berkontribusi apa hari ini? Udah itu aja dulu. Iya, gue lagi nonton documentary Iwet di Netflix ya, bicara mengenai doing what you love gitu ya. Tadi kan gue nanya, emang masih susah ya di kita ya ngejar purpose sama cari duit, pasti cari duit gitu ya. Gue lagi nonton DCC, Dallas Cowboy Cheerleader. Ya. Ini limited series di Netflix. Kan untuk background gitu ya, Dallas Cowboy Cheerleader itu kan is such a big deal di Amerika, di Texas. Disebut sebagai America's Sweetheart. Jadi dengan NFL-nya sendiri tuh ini it's also a league gitu. Jadi dan setiap tahun itu mereka tuh try out gitu. Jadi veteran sama anggota baru tiap tahun harus ujian lagi. Dari ribuan mereka tuh cuma terima 36. Iya, berbaru gitu. Dan mereka itu dilihat sebagai supermodel dan juga atlet. Ini kan this has been going on dari tahun 75. Ya, Bo, ya. And little did I know bahwa organisasi ini tumbuh, tapi para cheerleader itu selama masa kontrak 1 tahun, dan biasanya veteran itu bisa aktif 4-5 tahun. Bo, honor mereka tiap kali pertandingan itu kecil banget nih ya. Kecil banget. Ya. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Satu,
Judul dokumenternya DCC, Dallas Cowboy Cheerleader. Why do they do that? Satu, it gives them a sense of purpose. Memang panggilan hidupnya, dan mereka melakukan itu melihatnya sebagai kontribusi kebanggaan dia. Ada semangat patriotisme. Ini adalah kontribusi gue nih dalam hidup gue terhadap negara yang gue banggakan. Sama, mereka menganggap si DCC ini sebagai platform Iwet masuk ke dalam komunitas. Gue mungkin cuma digaji awalnya cuma $15 per game. $15. Kontribusi mungkin dapatnya cuma sedikit gitu ya. Makanya rata-rata mereka tuh punya day job gitu. Ada yang guru, ada yang dokter, ada yang ini, ada yang nurse, ada yang itu, ada yang ini. Malamnya mereka latihan terus jadi DCC selama kontrak 1 tahun. Tapi abis itu mereka punya platform gitu. Yes, kebanggaannya sama kayak masuk Paskibra. Itu platform komunitas itu yang mengelevate hidup mereka. Memberikan rasa percaya diri bahwa they suddenly walk tall in life karena knowing bahwa gue punya kontribusi, I belong to something. Dan buat gue sedikit orang kita ya Wet ya, yang walk tall in life karena mereka tahu gue ini punya kontribusi dalam hidup gue sendiri, hidup orang lain, dan hidup orang di sekitar gue. Iya kan? Cuman paling 2% Dave yang mikir kayak gitu. Ya. Cuman 2%. Iya. Teman-teman nonton deh di Netflix gratis. Ya, emang beda sih ya, maksud gue kayak itu tuh emang udah mental juara, tau nggak lo, orang-orang kayak gitu tuh. Itu tuh mental juara, tau gak lo? Kayak maksud gue gini ya, dulu gue inget banget mau masuk Paskibraka. Bukan cuman Paskibra ya, Paskibraka. Gue setuju sama yang lo bilang bahwa ketika lo udah menyandang gelar PPI, Purna Paskibraka Indonesia, itu lo punya sesuatu di sini lo. Gue tuh anak PPI, gue tuh anak Purna Paskibraka. Kenapa? Karena masuknya susah banget, Bo. Masuknya tuh sesusah satu ya, lu untuk bisa ikut tes aja lu harus ranking. Karena mereka tahu bahwa lu akan meninggalkan pelajaran lu cukup sering. Ya, jadi dari situ dulu tuh lu udah disortir. Abis itu tes lu fisik all the way. Push up, lari, sprint, dijemur, berdiri. Fisik aja udah. Dan satu lagi, dipilih mukanya loh. Mereka itu adalah orang-orang anak-anak Indonesia yang ganteng dan cantik, dengan otak yang luar biasa dan fisik yang super. Jadi ketika dia keluar Purna Paskibraka Indonesia tuh rasanya emang kayak gue super gitu. Ya, jadi walking tall yang lo bilang tadi. Ya, dan apalagi kalau udah sampai istana, wah kalau udah sampai istana tuh gila. Itu super cantik pasti. Itu ya. Terus Abang None, iya kan? Walaupun kesannya kayak beauty pageant, susah loh, karena lu duta pariwisata sebenarnya. Oh, Abang None tuh duta pariwisata ya sebenarnya jabatannya ya? Iya, mereka duta wisatanya DKI Jakarta. Walaupun mereka kemudian tugas sehari-harinya banyak kayak ushering gubernur gitu ya. Tapi mereka harus punya kiprah, dan ketika mereka punya title Apnon itu, mereka harus berkiprah di lokasinya masing-masing. So balik lagi gitu. Tapi kan yang mau masuk kayak gitu-gituan sedikit sekali ya. Ya gak sih? Ya, mentalnya udah males, mager, enggak, Yeah, not willing to put the effort, ya. Itu aja sih, gue tuh pas nonton DCC itu gue gini, God, they walk so tall in life gitu ya. Dan dikasih lihat ya, ada cheerleader DCC yang dari tahun 70, tahun 80, udah nenek-nenek, Bo, masih cantik, masih jadi leader, masih bersisa gitu napas DCC-nya. Terus gue bilang gini, oh, itu sebetulnya ya
confident boost itu tuh yang kita perlu tuh sebetulnya early on in our life. Iya, sama mereka itu biasanya ya kayak punya semacam silabus gitu loh, Dave. Yang ngajarin mentalnya mereka kayak maksud gue lu bisa lihat deh anak-anak apnon itu kalau mereka udah lepas sasnya, udah lepas baju dinasnya gitu, lu bisa lihat gitu jalannya tegap, senyumnya tuh benar, mannernya ada. Iya, kelihatan kok dari cara mereka membawakan diri. Kayak lu aja kan walaupun lu udah nggak berambut, gue bisa. Lu noni tahun berapa, Nek? Si manis di Madura Ancol gue kebetulan. Kayak berasa masih ada cepol gue di sini ya. Cepol goib, udah bukan rambut goib lagi. Kayaknya kalau masih di sini tuh dia masih tegak terus gitu ya. Iya. Kayak masih di sini dia. Makanya tuh cepol kalau noni taruhnya di sini, bukan di sini. Kalau di sini tuh begini. Dan di sini biarnya tegak. Lo tau gak kenapa di sini? Kenapa? Biar siluetnya dari samping memanjangnya ke atas, bukan ke belakang. Banci-banci siluet. Apa? Banci-banci siluet. No, enggak. Cuma balik lagi ya gitulah, mental juara itu sih, Bo. Gak bener-bener cuman 1%, 2% di Indonesia yang punya mental juara seperti itu. Betul. Itu juga yang I instill to my keponakan ya, Iwet ya. Kayak satu Emma itu kan juga ngincer dan senang sekali seleksi paskibra. Dia nggak lolos di provinsi. She is so heartbroken. Tapi yang gue bilang sama dia adalah, tapi Emma, above all else, yang kamu cari itu adalah we want you to feel belong and feel good about doing something in a certain community. Iya. Oke, dia bilang itu. Jadi kalau gitu aku akan terus ikut dalam organisasinya, nggak apa-apa. Ya memang itu tujuannya, Terus, Bo, dengan dia memberanikan diri untuk ikut seleksi aja, menurut gue itu udah acung jempol gue. Karena susah banget, Dave. Iya, and it changed her loh. Itu yang gue bisa lihat. It changed her. It changed her. Banget. Bahkan mereka kadang-kadang sebelum itu kan ada training center gitu ya. Kayak training center tuh lo kayak nyicipin. Latihannya kayak apa sih? Hidupnya kayak apa? Wah, Bo, keras banget. Bangun jam 4 pagi, lu disuruh mandi pakai air dingin. Dan mandinya baris, Malih. Jam 5 tuh habis ibadah lu udah sarapan makan telur rebus. Jam 5 pagi telur rebus. Sama bubur kacang ijo sama minum susu bubuk diaduk pakai air panas, ya Allah. Lu tuh anak gue tuh nggak nyangka lah kalau lu anak paskibra, say. Lu paskibra, Bo. Paskibra banget. Tugasnya apa tuh di paskibra? Kenapa emang? Lu pengen tahu aja, lu pembawa bendera, Nggak dong, pembawa bendera perempuan. Nah, itu, Bo. Pasukan 9 yang bawa bendera sama ngelilingin sama pengerek, itu lebih pilihan lagi. Oh, lu Bawa bawa pengiring aja. bawa baki, bawa galon, apa bawa apa? Gue kebetulan bawa tongkat bulu bambu. Cetak. Ngomongin paskibra ya, gue pernah cerita kan di podcast. Pasukan 8 bukan pasukan 9, sorry. Pasukan 8. Gue pernah nih, Wet ya. Gue dipilih jadi SD, ini pengalaman SD ya. Tingkat cerelang, beda lah sama pengalamannya Pak Iwet nih ya. Gue kan waktu SD gendut ya, Iwet ya. Iya. Dan jadi gue tuh jarang sekali dipilih-pilih paskibra gitu karena gue gendut, Nek, gitu. Jadi mungkin dari samping tuh gue kayak Obelix gitu ya. Jadi tiba-tiba pada one time kelas 3 apa kelas 4 gue dipilih nih paskibra. Tuh udah pakai latihan kan ya. Paskibra tuh latihan berminggu-minggu. Kayaknya gue berasa hidup gue penting gitu. Tiap kali ada jam pelajaran tertentu, apa anak paskibra kumpul di lapangan nggak ikut pelajaran latihan. Gue berasa kayaknya gue citra gitu jalan keluar kelas tuh kayaknya. Look at me, apa lo rakyat gue penting gitu kan. Terus
pas pembagian tugas gue itu baca doa. SD saya. Terus pakai map dong ya doanya ya. Gue baca doa. Mungkin karena dianggap gue pintar ngomong dan doyan ngoceh ya. Walaupun gue agak kecewa, kok baca doa sih. Terus tapi gue dibesarkan oleh kedua orang tua gue. Doa itu adalah the foundation of life gitu. Betul. Dan kamu menyatukan 5 agama loh. Itu penting sekali tugasnya. Gue berasa hubungan gue sama yang maha kuasa tuh deket banget. 17 Agustus nih yang udah nggak bisa tidur dong dari malam ya. Pakai seragam gitu ya. Jam 5 udah kumpul di sekolah, pembekalan, nak kentut, tai pedut, apalah gitu ya. Udah nih, pas upacara mulai, gitu. Walaupun gue bukan pengibar bendera, tapi gue ikut meneteskan air mata haru begitu bendera berkibar. Biasanya doa kan terakhir ya, udah mau selesai. Terus gue udah gini, ini pengibaran bendera selesai gitu ya, ini bentar lagi gue nih, pembacaan doa. Bentar lagi. Kok dilewatin, nggak ada pembacaan. Jadi si pemimpin upacaranya lupa. Kalau perlu baca doa. Lu nggak jadi tampil dong. Jadi gue cuma di depan aja bawa map, tapi nggak dapat tugas apa-apa. Lewat tugas lu. Begitu pasukan bubar jalan, gue ikut bubar apa gimana sih nih? Gue nggak jadi dapet tugas apa-apa nih, Bo. Jadi gue latihan seminggu, gue udah pakai seragam, gue ngeceng di depan, ya semua teman-teman gue udah ngeliat gue di situ dan semua tahu gue baca doa, gue nggak dapet tugas. Nggak jadi. Menurut lo, gue makin jadi bulan-bulanan apa nggak? David, nggak apa-apa ya, karena dia juga tahu kalau yang doa lu pintu surga nggak dibuka. Gue pengen nangis loh, Bo. Gue pulang hari itu, gue nggak ikut pelajaran, gue pulang, gue naik ojek, gue nangis. Gurunya nggak ada kata apa-apa. Begitu aku datang gini, Pak, saya belum baca doa. Ya doa aja di rumah. Bukan Pak, saya tuh pas kibra baca doa, tugas saya. Astagfirullah, kita belum baca doa. Belum Pak. Udah bubar. Padahal udah latihan tuh ya. Udah latihan. Jadi, udah ya. Itu tuh luka trauma tuh kalau lu nyebut paskibra di gue, lu woktol gitu. Kalau gue paskibra tuh pedut lah di gue. Gue nggak tahu cerita ini. Masa sih? Lu belum pernah cerita. Gue juga baru tahu kalau lo paskibra. Pak SD saya kelas 3. Ya nggak apa-apa, cuma gue nggak tahu. Pengalaman sedih lo tuh banyak juga waktu SD ya? Iya ya, kesian nenek. Supaya lu inget-inget ya, next time lu mau jahat sama gue. Yakin lu mau cek kodam gue. Gue tuh udah gak punya kodam, say. Kodam gue udah gue gadaikan dari kecil. Bahkan kodamnya pun meninggalkan dia. Terlalu sedih hidupnya. Makanya lu tuh suka kesel kali kalau nggak tampil ya, Bo ya? Gue? Iya, makanya gue tuh mungkin kalau dipikir-pikir gitu ya, Iwet ya. Makanya gue tuh punya a sense of resilience ya. Iya. Gue tuh ngelawan banget gitu. Karena gue gitu, dipilih aja tuh belum tentu jaminan gue akan tampil gitu. Iya. Gak diundang. Makanya gue dipilih banget kan. Iya, betul. Iya, maksudnya lu udah kayak, ya itu tadi dasarnya gue ngerti sekarang. Ini gue di depan aja, gue udah berdiri pakai seragam, kagak jadi. Kalau sekarang tuh kayak gue udah siaran pagi TikTok tiap pagi, gue udah viewers TikTok video gue MM-an, masih kagak diundang. Iya. Kok bisa sih gitu ya? Itu tuh nyolek luka trauma gue. Hancur ya. Now I know. Makanya jangan sekolah yang sekolahnya berhenti di ujung di kandang ayam. Begitu tuh kejadiannya. Kiri bang, ke kandang ayam.
Aduh, lu pulang tuh hari itu. Pulang, gue nangis. Lu nangis? Nangis lah. Nangis lah, Bo. 3 SD, latihan seminggu. Udah bangganya kayak apa. Tiba-tiba udah dipajang di depan gitu. Muka gue kan pasti udah snob banget tuh. Gue paskibra apa loh. Gue orang yang lu bully-bully hermaprodit ya. Nggak boleh pipis di laki, nggak boleh pipis di kanan. Gue selalu pipis di ruangan guru. Apa loh, gue baca doa paskibra, lu enggak. Gue nggak dipanggil nih. Jadi gue cuma dipajang. Besok kan ada yang nanya itu besok paginya gimana? Besok paginya gue digoda-godain lah. David nggak mau baca doa. David nggak mau baca doa gitu. Tapi paling ngong guru lo sih. Pak, saya belum baca doa. Ya baca. Ya doa aja di rumah gitu. Bukan Pak, saya tugas baca doa. Astagfirullah, kita belum baca doa. Harus ada yang dihukum sih itu. Ya, Bo. Ya, Bo, ya. Aduh. Teman-teman hari ini mau ngapain? Jangan lupa baca doa ya. Belum, masih 10 menit. Apa-apaan lo? Gue mau bilang begini, at least dari pengalaman hari itu, gue tuh nggak akan pernah lupa baca doa, Wet. Untuk kehidupan gue pribadi. Ngerti nggak lo? Ya. Iya, kalau dulu Moral of the story ya. kalau dulu tuh ya mami papi gue gitu ya, udah berdoa belum? Lah tiba iya berdoa aja pakai diingetin please ya gitu. Ya. Per hari itu gue gini, gue tahu sakit hatinya nggak jadi baca doa tuh kayak apa. Jadi gue per hari itu gue ngapa-ngapain tuh belum disuruh baca doa gue dah. Tapi paling enggak itu membentuk mental juara loh. Karena nggak semua orang loh kuat menerima hal-hal seperti itu. Ya lu lihat aja gue sekarang teglek begini. By the way ya, soal cerita ini, lu tuh kan mengalami kejadian-kejadian tidak enak dalam hidup lu udah sering sekali ya. Kenapa emang? Lu udah denger lagunya Done belum sih? Dona apa Done sih bacanya? Suaminya Yura Yunita. Belum. Penyanyi juga suaminya Yura Yunita. Sebenarnya produser. Oh. Dia pencipta lagu dan produser. Judulnya Daur Hidup. Iya. Bagus sekali. Bagus sekali. Done Mulia. Ya. Oh iya? Ya. Bagus sekali. Ntar gue kirimin lagunya buat lo. Oh iya, nggak usah lu bayar dikirimin di Spotify. Di Spotify juga ada gratis, Nek. Iya, daripada lo ntar mesti nyari ketik-ketik, gue kirimin tinggal lo pencet. Oh iya benar. Apa ceritanya? Coba mengenai apa tuh? Bagus sekali, bagus sekali. Ceritanya tentang hidup. Ya, dan Done ini gue perlu kasih tau sama lo, tutur bahasanya itu bagus sekali. Oh, Indonesia Inggil kayaknya mereka berdua. Iya. Lebih inggil daripada Yura. Oh, lucu banget. Lucu banget. Jadi menurut gue kliknya tuh di situ mereka. Dua lagunya dia, satu lagi adalah Jatuh Cinta seperti di film-film tuh juga gue suka. Oh, itu yang jadi film kan? Dia soundtracknya, dia bikin soundtracknya. Oh. Tapi yang Daur Hidup itu bagus sekali. Ceritanya adalah tentang bagaimana lo dalam hidup ini memang harusnya bertahan aja. Karena memang hidup itu ya tidak mudah gitu. Oh. Jadi dia bilang, sudah mati berkali-kali, kalau lo masih hidup, lo pasti akan lebih kuat. Mati berkali-kali itu kayak kiasan ya. Iya, pengalaman. Life knocks you down gitu. Yes, bagus banget Dave, bagus. Liriknya indah, musiknya indah, suaranya Done itu juga bagus sekali. Oh, dan lagu itu yang tulis si Done? Iya. Iya. Gue cari Iya. Sekarang ini kayaknya banyak ya penyanyi-penyanyi Indonesia yang melahirkan lagu-lagu yang puitis. Iya.
Gue seneng deh Sal Priadi, Nadine Amizah, Tulus, Yura, Done. Iya, iya. Sama gue tuh seneng tuh melihat kiprah suami-suami pasangan selebriti yang sumbangsinya tuh unik. Iya. Kayak Done gitu. Terus siapa tuh Bo? Suaminya Fitri Tropika? Irfan. Heeh. Itu juga. Kok lo lucu banget sih gitu. Iya. Iya. Bener. Setuju gue. Bagus banget, lo harus dengerin. Oh ya, abis ini deh gue cari si Done itu. Dan itu single atau album? Album. Oh, album. Satu album Endol. Iya. Iya. Sal Priadi kan gue udah pernah wawancara tuh. Katanya Bunga Matahari juga katanya enak tuh. Iya, sama ada satu lagi siapa ya? Bilal Indrajaya, itu juga bagus. Bilal Indrajaya. Ih, bagus sekali. Jago deh, gue dengerin itu kayak kalau mau lagu-lagu happy tuh Lale Ilman Nino gitu. Oh, itu kan ini kan Ran kan? Enggak, mereka kolaborasi tuh. Lale kan Malik and Essential. Oh. Lale Ilman tuh Malik, terus Nino tuh Ran. Tapi mereka kayaknya waktu pandemi deh. Mereka iseng-iseng bikin lagu gitu, lagunya meledak, bagus. Oh, oke. Satu-satu ya. Nanti gue lupa. Iya, Done dulu aja. Done nanti gue kirimin ke lo. Iya, Daur Hidup ini ya. Ih, bagus banget. Lo pasti langsung beresonansi sama lagu itu. Dan kayaknya situasinya pas ya, Iwet ya. Iya. Situasinya dengan kondisi sekarang ini tuh pas ya. Maksudnya ya udahlah ya, seperti sudah sering kita akui bahwa pandemi itu this pandemic knocks a lot of people down. Banyak hidup orang-orang yang berubah 180% gara-gara pandemi ini, ya kan? Jadi itu memberikan semangat. Life knocks you down, lo mati beberapa kali, kalau lo masih hidup, lo adalah orang-orang kuat, ya kan? Yes. Gue pertama kali denger lagu itu nangis gue. Bagus banget, Bo, karena kayak kalau gue mungkin gak akan nangis dengar lagu begitu, karena gue udah pernah nangis karena gue punya tugas paskibra baca doa gak dipanggil. Jadi buat gue lagunya Done itu 1 dibandingin 1000 ya, rasa sakit hati aku. Puncaknya itu nothing beat that bitch. Tapi itu gong sih. Udah tugas, udah pakai seragam, udah dipajang, dilewat. Barijang tadinya papi gue mau ke sekolah, mau foto-foto. Gue tuh tadi bilang gak usah pap, gak usah. Malah makin digodain. Mau nonton tadinya ya, tugas nih, gitu ya. Lu tuh tahu gak sih kalau Instagram itu bisa teleponan? Tahu. Oh, lu tahu ya? Tahu. Kok lu bisa tahu sih? Lah kan ada logonya, tinggal dipencet. Iya loh, bisa voice call, bisa video call. Iya, emang lu baru tahu? Baru tahu gue. Lu pakai buat apa tuh voice call sama video call ini? Coba cerita. Apa mau besok jadi satu topik sendiri? Udah tinggal 1 menit nih kita. Nggak perlu ditopikin. Coba. Lu tuh juga ya kadang-kadang udah tahu temen lu yang botak ini usil. Terus lu tuh kayak menyerahkan diri lu untuk diusilin gitu. Gue tuh berasa kayak anjir canggih banget nih gitu. Gue berasa gitu. Terus kayak pengen bagi aja ke lu. Siapa tahu lu norak gitu, lu nggak tahu. Ternyata lu udah tahu. Ya wasyukurilah kalau bapak udah tahu begitu. Kalau bapak belum tahu ya gue kasih tahu biar lu nggak norak. Lu pakai buat apa? Ya, pakai buat teleponan, masa buat ngulek sambal? Sama siapa? Sama orang, masa sama kodam? Ya kali-kali aja tuh kodam punya akun Instagram. Enggak, makanya anak-anak zaman sekarang tuh udah nggak pernah minta nomor telepon ya, Wet. Kan gue kata Dengan DM tuh udah kayak WhatsApp. ya. Iya. Bahkan orang yang semalam itu
WhatsApp dia nggak ada notifikasinya, Instagram dia ada notifikasi bunyinya. Oh, semalam nih kejadiannya. Hah? Udah pindah platform loh, udah nggak Tinder lagi. Udah mulai masuk ke Instagram lo sekarang. Enggak, kan lu tata-tataannya kita kenal di Tinder, baru pindah ke Instagram. Lu gimana sih? Oh iya bener. Oh, Tinder dulu tetep. Udah pindah ke Instagram nih. Udah mulai DM-DM-an, terakhir teleponan yuk gitu. Terus kan gue kikuk ya, teleponan. Oh, tukeran WhatsApp ya. Duh, gue gitu. Terus dia gini, terus kata-katanya, let me call you through Instagram. Gue gini, hah? Call you through Instagram? Gue pikir, apa nih scammer gitu. Terus tiba-tiba bunyi dia tuh, tulut. Gue gini, wow, magic. Oh, expat nih. Apa anak Jaksel ngomongnya ke Menggris? Kapan lo mau ketemuan? Gue tanya coba. Udah. Ntar ini hari Selasa, Rabu lah kayaknya ya. Malam ini satu kali lagi video call. Abis itu oke lah meet up yuk gitu ya. Gitu ya? Iya. Lo gue nanya. Daur hidupnya begitu ya? Ya nggak tahu. Jangan langsung juga kali, Say. Nah ya, ingat jangan langsung ditanya maunya apa. Enggak, gue mah begitu ketemu langsung gue tanya, kamu kodamnya apa? Enggak. Kamu udah cek kodam belum? Kalau saya adanya Igli lo, najis. lalu menggiring ke arah situ. Ingat, sebulan dulu, abis itu baru lo tanya, I think I am interested in you. Aduh, jangan bebani gue dengan beban-beban seperti itu. Udah mengalir aja boleh nggak? Heran. Gue tuh cuma pengen sharing sama lo. Kalau Instagram bisa teleponan, bahkan bisa video call. Udah itu aja. Dia ngamuk. Do not burden me. Oke, guys. Kita pamit ya. Besok kita balik lagi jam 7 sampai jam 8. Jangan lupa untuk berdoa dulu hari ini teman-teman. Karena belum tentu walaupun udah dipajang di depan pakai seragam bawa map doa, dipakai doanya. Jadi berdoalah untuk diri sendiri. Amin. Besok ya, Beb. Bye.